Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan berbagi tentang tata cara pendaftaran dan juga seleksi PPG Prajabatan 2025. Nah, ini aku ambil dari pendaftaran terakhir ya, yaitu pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2024. Nah, nantinya mungkin akan diterapkan seperti ini juga di tata cara pendaftaran dan seleksi PPG Prajabatan 2025. Oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama yaitu adalah pendaftar wajib memiliki alamat pos elektronik atau email yang aktif dan nomor seluler atau handphone aktif yang terkoneksi pada aplikasi WhatsApp. Nah, yang kedua, pendaftar mengakses laman itu tadi ya, ppg.kemendikbud.go.id, lalu memilih menu daftar PPG Prajabatan. Kemudian pilih daftar sebagai peserta ya teman-teman. Dan yang ketiga, pendaftar membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB menggunakan email yang aktif. Nah, kemudian pendaftar akan menerima email yang berisi tautan konfirmasi pendaftaran. Klik tautan untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah teman-teman, ini aku jabarin dulu ya seperti ini. Nanti aku kalau PPG Prajabatan itu memang sudah dibuka resmi, aku akan kasih tutorialnya secara langsung saat aku mendaftar. Nantinya aku akan share ke teman-teman video terbaru cara daftarnya. Kalau yang ini tentang tata caranya dulu ya teman-teman. Dan yang keempat, kita lanjutkan. Pendaftar memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Pada tahap ini, NIK, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir akan diverifikasi secara otomatis. Akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A, angka 1 sampai dengan 3. Yang kelima yaitu pendaftaran dilanjutkan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat di awal pendaftaran. Calon mahasiswa melengkapi isian sebagai berikut. Yang pertama adalah biodata diri. Nanti teman-teman mengisi biodata diri, tolong isi selengkap mungkin ya teman-teman. Dan yang kedua, data kemahasiswaan teman-teman. Ketiga, bidang studi PPG. Nah, ini tadi bidang studinya itu kalau teman-teman memilih PGSD ya diisi PGSD seperti itu ya. Dan jangan lupa dicek dulu ya linearitas bidang studinya yang dibuka PPG Prajabatan tahun 2025 ini dengan bidang studi teman-teman masing-masing. Aku sudah share ya tata caranya gimana sih cek linearitasnya itu gimana. Itu udah aku share di video aku yang berjudul kapan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2025 dibuka. Bisa teman-teman kepoin atau teman-teman cek. Yang keempat atau yang kedua, preferensi provinsi lokasi pengabdian. Nah, teman-teman harus memilih preferensi lokasi pengabdian. Nah, di tahun 2024 itu ada perbedaan sedikit ya dengan tahun 2023, yaitu teman-teman harus memilih preferensi provinsi lokasi pengabdian atau penempatan yang nantinya teman-teman akan ditempatkan setelah lulus PPG Prajabatan nanti. Nah, di sini teman-teman wajib memilih preferensi lokasi pengabdian ini di awal pendaftaran. Nah, untuk tahun 2025 ini aku belum tahu, tapi mungkin itu seperti ini. Terus yang E, data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi sukarelawan, melatih atau mengembangkan orang lain dan hobi. Terus ini ya, poin pentingnya ada di sini esai. Nah, teman-teman harus melengkapi esai. Esai ini digunakan untuk teman-teman tes wawancara nantinya. Nah, esai ini juga akan dibaca oleh asesor teman-teman yang akan mengetes teman-teman pada saat tes wawancara kalau teman-teman dinyatakan lolos tes substantif. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi perbaiki atau isi esai ini semaksimal mungkin dengan pengalaman pribadi teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah mengajar padahal teman-teman itu ingin masuk PPG Prajabatan jurusannya itu PGSD misalnya dan tapi belum pernah mengajar, maka teman-teman bisa mengisi pengalaman teman-teman yang lain atau yang berhubungan dengan pendidikan misalnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi esai ini sangat penting sekali dan nantinya teman-teman harus isi semaksimal mungkin. Aku juga akan share video bermanfaat lain tentang esai
sebelumnya juga aku udah share tentang esai yang sudah aku bikin waktu aku daftar PPG dulu di tahun 2023. Itu udah aku share di video aku yang lain, jadi teman-teman bisa lihat. Nanti juga aku akan share terbaru ya cara ngisi esainya gimana dan contoh esainya gimana di video aku selanjutnya. Yang G, mengunggah dokumen antara lain yang pertama, foto terbaru berpakaian formal, kemeja putih berdasi hitam, rambut rapi bagi yang berhijab menggunakan jilbab warna hitam dan berlatar belakang warna biru. Ukuran file maksimal 1 MB. Nah, pastikan latar belakangnya warna biru ya teman-teman, jangan berlatar belakang warna yang lain. Terus yang kedua, fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai 10.000. Yang ketiga, bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Oke, yang keenam, verifikasi data kemahasiswaan dan linearitas program studi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem. Dan jika dinyatakan valid atau linier, maka pendaftar dapat melanjutkan ke proses pembayaran biaya pendaftaran seleksi. Jika tidak valid atau linier, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Nah, seperti itu teman-teman. Yang ketujuh, pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran seleksi untuk mengikuti tes substantif, tes tahap 2, setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Kalau teman-teman dinyatakan memenuhi syarat, itu bisa lanjut tes tahap 2. Kalau tidak dinyatakan memenuhi syarat, maka teman-teman tidak bisa atau sudah dinyatakan gugur dalam seleksi PPG Prajabatan ini ya. Langkah ini pendaftar akan diminta untuk memilih lokasi tes substantif atau lokasi TUK sesuai dengan lokasi yang masih tersedia ya teman-teman. Setelah memilih lokasi tes, segera lakukan pengajuan kode bayar untuk mengunci sementara slot lokasi tes. Nah, itu tuh ada slotnya lokasi tes. Misalnya di universitas mana itu slotnya ada berapa ratus kursi untuk tes substantif. Nah, teman-teman kalau mau di situ ya harus cepet-cepetan ya. Jadi jangan mengundur-undur waktu pendaftaran. Kalau sudah dibuka langsung daftar aja, karena nanti kalau teman-teman mengundur waktu pendaftaran itu bisa jadi sistemnya down, websitenya itu nggak bisa dibuka lah atau yang semacamnya. Dan biasanya juga lokasi slot tes untuk TUK substantif itu juga sudah habis, jadi teman-teman harus tesnya itu jauh banget dari domisili. Nah, teman-teman kan tentunya nggak mau ya, jadinya harus teman-teman pilih itu selesaiin lebih awal. Nanti kalau ngisi esainya bisa di akhir nggak apa-apa, atau bisa teman-teman cicil itu nggak apa-apa. Tapi kalau saran aku mulai sekarang sudah bikin aja esai. Kalau teman-teman penasaran gimana pertanyaannya Kak, kan kita belum tahu karena websitenya belum dibuka pendaftaran. Teman-teman bisa lihat video aku tentang esai ya. Di situ sudah ada aku cantumin pertanyaannya gimana, cara menjawabnya gimana, dan jawaban aku tuh gimana. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa reng-rengan aja atau bisa bikin prototipenya dulu tentang esai yang sudah teman-teman susun. Nah, nanti kalau waktu pendaftaran dibuka, teman-teman tuh tinggal masukin aja karena sudah punya file Word-nya yang sudah teman-teman isi. Pastiin itu pengalaman pribadi ya teman-teman, jangan ambil pengalaman orang lain. Nanti teman-teman bingung sendiri waktu tes wawancaranya. Yang selanjutnya, mekanisme pembayaran dilakukan sesuai petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan mengunci penuh slot lokasi tes substantif. Oke, yang ke-8, pendaftar mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIM PKB pada masa cetak kartu tes dengan ketentuan wajib menyelesaikan seluruh esai ya. Nah, kalau ini teman-teman sudah nggak bisa santai-santai lagi ya menyelesaikan esai, karena esainya harus diselesaikan sebelum teman-teman itu cetak kartu tes. Kalau teman-teman sudah cetak tapi teman-teman belum menyelesaikan seluruh esai, itu nggak bisa cetak ya. Jadi teman-teman pastiin sudah klik selesai semua esainya dan juga teman-teman bisa mencetak kartu tes. Nah, untuk esai itu nggak bisa dibuka seluruhnya ya teman-teman. Teman-teman tuh wajib mengisi esai yang pertama itu sampai selesai, klik selesai, baru teman-teman bisa lanjut ke esai yang kedua. Jadi pastiin teman-teman tuh ngisinya yang bener-bener, jangan ngarang dan juga ngawur seperti itu. Terus pada
waktu kartu tes akan tertera jadwal dan titik lokasi tes untuk mengikuti tes substantif secara luring. Yang 9, peserta seleksi mengikuti tes substantif. Terus yang ke-10, pengumuman hasil tes substantif dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Yang ke-11, peserta seleksi yang dinyatakan lulus tes substantif akan memperoleh informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Oke, yang ke-12, peserta seleksi mengikuti tes wawancara secara daring ya teman-teman, menggunakan ruang pertemuan virtual yang disediakan, biasanya menggunakan Google Meet. Terus yang ke-13, pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. 14, peserta seleksi yang dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Nah, calon mahasiswa mengonfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi SIM PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. Nanti akan ada masa konfirmasi ya, teman-teman tuh mau atau tidak ditempatkan di perguruan tinggi ini, seperti itu. Yang ke-16, Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 sesuai kuota nasional yang dibuka. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada ketentuan lain. Nah, di ketentuan lain ini, yang pertama, peserta seleksi diharapkan memberikan data dengan benar, jadi tidak boleh ngarang atau ngawur. Jika ditemukan data yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, Ditjen GTK berhak memberikan status diskualifikasi. Jadi teman-teman pastiin seluruh datanya itu benar ya, jangan sampai ada data yang salah, karena nanti akan didiskualifikasi oleh GTK. Ditjen GTK hanya akan memproses data peserta seleksi untuk proses lebih lanjut bagi yang telah melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan dan telah berhasil melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Nah, ini ya teman-teman, harus pastiin teman-teman sudah berhasil pada tahap terakhir yaitu pembayaran. Yang ketiga, seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh peserta seleksi. Jadi ini teman-teman membayar, tapi kalau kuliahnya itu gratis. Yang keempat, setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa PPG tahun 2024, ini masih 2024, belum aku ganti 2025 karena memang aku ambilnya tahun 2024 ya, dapat diakses pada laman itu. Terus yang kelima, segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikuti ketentuan perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta seleksi. Terus yang keenam, keputusan terkait hasil seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen GTK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, ini ya teman-teman, coba teman-teman cermati lagi, jangan sampai ada yang terlewat. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan lupa buat selalu like, komen, dan juga subscribe dan dukung channel aku supaya terus berkembang. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.